Shalom. Ibadah minggu pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Melkianus Ulopo Sarjana Teologi di bawah tema mawas diri dari perjudian. Shalom. Jemaat yang dikasihi, kita bersyukur karena selamat yang datang dari Allah tertinggal dalam ibadah ini. Selamat beribadah, selamat menikmati persekutuan kita dengan Tuhan dan persekutuan di antara kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Jemaat terkasih, tema pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah mawas diri dari perjudian. Perjudian adalah salah satu persoalan sosial yang dijumpai dalam masyarakat. Kita sering mendengar ungkapan yang mengatakan bahwa tidak ada orang kaya tidak karena judi. Meskipun demikian, orang tetap saja berjudi. Tidak jarang kita mendengar berbagai persoalan sosial yang timbul akibat perjudian. Marilah kita menyembah dengan menggunakan pergi modal 3. Marilah kita menaikkan pujian dan hormat kepada Tuhan dengan berdiri dan melakukan pakailah seluruh hidup. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam kasih Yesus Kristus dan yang mencurahkan Roh-Nya yang kudus bagimu dari tempat tinggi. Anugerah dan selamat dari Allah menyertai saudara sekalian. Anugerah dan selamat dari Allah menyertai kita. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, nas pembimbing bagi kita dalam ibadah hari ini terambil dari Kitab Amsal pasal 21 ayat yang ke-20. Kitab Amsal pasal 21 ayat yang ke-20. Beginilah bunyi firman Tuhan. Orang yang bijak mengatur persediaan harta dan makanan di rumahnya, tetapi orang bodoh tidak mengendalikan diri dan menghabiskan segala milik.
saudari jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kerendahan hati, mari kita menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam keberdosaan kami menyadari bahwa kami manusia yang penuh dengan segala keterbatasan, penuh dengan kekurangan, dan bahkan ketika kami diperhadapkan dengan pilihan-pilihan kehidupan, banyak kali kami memilih jalan untuk menyenangkan kehidupan pribadi kami, dan itu melanggar ketetapan-Mu ya Tuhan. Dalam kerendahan hati di hadapan hadirat-Mu ya Allah, kami datang bersekutu sebagai umat Tuhan. Kami memohon pengampunan atas segala pelanggaran dan dosa yang telah kami perbuat. Layakanlah dan kuduskanlah kami ya Bapa, sebab kami percaya bahwa hanya karena pengampunan yang sempurna daripada Tuhan, kami boleh layak untuk menyembah Engkau dan menerima anugerah keselamatan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebagai pelayan Tuhan, perkenankan saya menyampaikan bahwa bagi setiap orang yang dengan rendah dan tulus hati mengakui dosanya, Allah yang penuh kasih dan rahmat mengaruniakan pengampunan dosa. Sebagaimana nyata dalam firman-Nya, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sambil berdiri, marilah kita menerima petunjuk hidup baru berdasarkan dasar kita dari Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1-17
Demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya kau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan kuduskan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Sepanjang masa ia berserta
muliakanlah akan kebesarannya, Juru Selamat kita, menebus segala dosa-dosa. Hanyalah Dia yang kuasa di dunia dan di sorga. Selamanya. Pujilah Dia yang mulia, Juru Selamat manusia. Sembah dan sujud kepadanya, hanyalah kepadanya. Shalom, shalom, shalom.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-7 sampai dengan 9. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu seraya mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kami boleh diberi kesempatan berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sekarang tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya menjadi berkat bagi kami semua. Buat kami jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami supaya kami menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diserahkan ke Amsal 30 ayat 7 sampai dengan 9, perkataan Agur bin Yake. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalnya dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah setiap kalinya yang mendengar dan hati yang terbuka bagi firman Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kiranya damai sejahtera berkat daripada Allah senantiasa melimpah bagi kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada majelis jemaat dan jemaat yang telah mengizinkan saya untuk berbagi firman Tuhan bersama dengan jemaat Efrata Renuas di pagi hari ini. Bapak Mama saudara-saudari, hari ini kita mau bicara soal yang sering bikin orang lupa diri, yaitu perjudian. Ada orang bilang judi itu cara tercepat untuk jadi kaya. Betul? Betul? Cara tercepat untuk jadi kaya itu judi. Taruh 1.000 dapat 1 juta. Taruh 500 dapat 500 juta ya, apa begitu. Tapi kaya sebentar, miskin seumur hidup. Taruh 500.000, tiba-tiba dapat 1 juta, nanti dia akan kuras pelan-pelan sampai kering. Jadi Bapak Mama saudara-saudari, kalau judi memang bikin orang kaya, pasti kasino, lapak togel dan bandar-bandar yang lain itu sudah bangkrut dari dulu. Tapi kenyataannya bandarnya makin kaya, pemainnya makin miskin. Karena itu firman Tuhan di Amsal pasal 30 ayat 7 sampai 9 berkata, dua hal aku mohon kepadamu. Jangan beri aku kemiskinan atau kekayaan. Bapak Mama kalau pilih kaya dengan miskin, Bapak Mama pilih apa? Pasti pilih kaya ya. Karena kalau kaya ini jalan kipas-kipas saja.
Tapi kalau miskin ini mau makan juga hanya pakai ikan tunjuk saja. Jadi kalau kita diberikan pilihan mau miskin dan kaya, kita pilih kaya. Tapi firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa ternyata Agur bin Yake ini hanya pilih, Tuhan kalau bisa kasih saya ini cukup. Cukup, tidak kaya, tidak miskin, tapi cukup. Karena kalau kaya maka saya pukul dada bilang ini beta hebat. Dan kalau miskin saya bisa mencuri. Tapi ternyata dia minta supaya Tuhan memberikan kepada dia kecukupan. Karena itu kenapa doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya supaya meminta, Bapa berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, penulis Amsal minta hidup yang sederhana, minta hidup yang cukup, minta hidup yang seimbang. Tetapi orang yang berjudi minta yang kaya cepat, malah lupa Tuhan lebih cepat. Karena itu Bapak Mama Saudara-saudari, kalau kita membaca perjalanan kehidupan orang-orang yang berjudi, latar belakang judi, maka ini bukan hal yang baru. Dari zaman Romawi orang sudah berjudi. Dari zaman nenek moyang kita pun ada judi. Sabung ayam, main dadu, main kartu, tujuh skop, apalagi kalau match jadi orang mati ya. Itu pakai taruhan rokok atau gula-gula. Ya biasa kita pakai rokok atau gula-gula. Biasa ada di sini juga begitu. Iya. Banyak biasa singgah di kios beli 1 pak, 2 pak. Itu biasa orang lakukan ketika di Mete. Saya hidup lama di Rote, apalagi di T, saya hidup banyak 12 tahun di T itu. Biasa kalau Mete itu sampai 40 hari. Di sini masih 40 hari? Masih juga. Ya. Apalagi malam ke-3, malam ke-6, malam ke-9 pasti pi. Kalau soalnya pi malam ke-3, nanti mau pi malam ke-6, bilang buka buku absen, soalnya ada nama. Jadi soalnya bisa pi. Dan karena itu banyak orang kemudian memanfaatkan kesempatan ini bukan menghibur orang yang berduka, tapi kesempatan untuk buka meja judi. Orang ada mete, orang mati, keluarga menangis di dalam, yang lain ada menyanyi di situ, tetapi yang di belakang juga ada sementara buang-buang. Berapa? 7, 4. Itu kebiasaan yang ada di kita. Tapi zaman sekarang ini banyak judi modern, judi online. Modalnya cuma HP dengan kuota. Tapi habisnya bisa mencapai tabungan, motor, bahkan rumah tangga bisa habis. Ada yang bilang, Bapak Mama Saudara-saudari, kan main kartu itu cuma hiburan. Kalau gula-gula cuma hiburan, pernah habis 1 pak juga. Apa betul itu hiburan? Bapak Mama, apa betul itu hiburan? Jawab jauh rapi-rapi ya, saya bilang hiburan dulu, ini sound dulu. Kalau itu memang hiburan, kenapa buat candi sambil keluar cuan? Jadi judi online ini seperti mantan toksis, janji kasih bahagia, ujung-ujungnya habis saldo, habis pulsa, habis iman. Yang lebih parah lagi, sonde sama-sama, tapi sudah jadi orang penjodoh. Jangan di mana-mana harus motor. Ojek dulu, pergi harus traktir makan bakso, makan jagung bakar, makan ikan panggang, sama-sama terakhir sudah gandeng dengan orang lain di pelaminan. Karena apa? Karena judi itu bikin ketong senang, tapi sesaat. Kemudian susahnya luar biasa.
Firman Tuhan bilang bahwa jangan tamak, jangan curang, jangan berharap pada jalan pintas. Tapi judi justru mengajarkan kecurangan, ketamakan, dan harapan palsu. Karena itu Bapak Mama Saudara-saudari, kita belajar firman Tuhan supaya kita bisa mawas diri, jaga diri, supaya bahaya judi bagi diri sendiri itu tidak kita alami. Seperti orang makan keripik, niatnya cuma 1 potong, tahu-tahu habis 1 toples. Karena menggoda sekali. Bahaya pertama yaitu ketagihan. Awalnya iseng, besoknya ketagihan, lusanya jadi candu. Bahaya kedua itu bisa menguras ekonomi. Bapak Ibu Saudara-saudari, uang gaji habis sebelum sempat beli beras. Ada gula di loteng, maka ambil untuk dijual. Sekarang 1 jerigen berapa? 100 ya. Ini kalau anak muda dia biasa main judi, ini dia bilang, oh ini kesempatan jual 1 jerigen 100, pergi bola guling bisa dapat banyak. Akhirnya ketika Bapak mau lihat gula di atas loteng sudah ada. Kemudian bahaya yang ketiga, hutang menumpuk. Pinjam di teman, pinjam di keluarga, pinjam di pinjaman online, akhirnya dikejar-kejar oleh orang. Datang kemudian ditanya, Bapak di mana? Bapak ada di kebun, Bapak ada di kantor. Tanya Mama ada di mana? Mama ada keluar di kebun, tahu dia begini kaki ada di bawah. Sambunyi, kalau kita lihat mengikuti media sosial, Bapak Mama Saudara-saudari, ketika pinjam itu cepat mau kasih kembali ini susah mau mati, betul kan? Sampai orang ditagi-tagi baterai aja sampai ketemu. Tapi ketika mau pinjam dia datang, Pak Bo, mambo pinjam secepat nanti kita kasih kembali. Nanti suka si habis ini dapat lihat di tempat lain. Apalagi kalau biasa pinjam utang-utang di kios, kalau soal ada uang utang di keluarga, di tetangga. Tapi kalau ada uang maka pergi di Alfamart, makan di warung, lupa buang semua utang-utang. Dan lucunya Bapak Mama Saudara-saudari, orang judi itu rajin berdoa. Jangan ikut bodoh, rajin berdoa. Doanya Tuhan, biar kali ini saya beta menang besar Tuhan. Kali ini saya. Tapi setelah kalah, doanya berubah, Tuhan tambah modal saya. Lama-lama Tuhan jawab bilang, anak ini doa kok minta sponsor. Jadi Bapak Mama Saudara-saudari, bahaya judi bagi diri sendiri itu membuat kita akhirnya tidak tidur dengan nyenyak. Mau tidur ini pusing kepala dengan ini dapat lihat orang foto, mulai sebut angka di belakang, ada di HP berapa ya? Atau kalau sore pagi-pagi sutanya, Mama tadi malam mimpi apa? Mulai di sini ada yang main slot. Slot dengan kemudian apa biasanya Hong Kong, Sydney, ya. Ada kok itu yang togel-togel di luar negeri loh. Kalau isi 3 angka, 4 angka, 2 angka, kali 1, kali 2, ada kok. Ya kalau ada nak bertobat sudah. Bapak Mama Saudara-saudari yang terkasih, judi bukan cuma merusak diri sendiri, tapi juga keluarga. Uang belanja lenyap, anak-anak tidak sekolah, rumah tangga jadi panas karena dapat uang panas. Biasa orang bilang kalau dapat uang hasil judi itu langsung beli segala sesuatu, traktir orang sampai kalau bisa uang habis. Biasanya kalau suami suka judi, istrinya berubah jadi detektif. Dia periksa dompet, dia cek mutasi bank, dia intip SMS pinjol, dan kalau sudah ketahuan, biasanya ada 2 kemungkinan yang dilakukan oleh istri. Yang pertama, istri menangis sambil berdoa.
Atau yang kedua, istri langsung ambil periuk dan lempar suami. Biasa. Jadi bapak mama saudara-saudari yang terkasih, ada seorang bapak atau sopir angkot, dia kerja sopir angkot, awalnya coba-coba judi online dengan modal 10.000. Dia menang 50.000, dia senyum-senyum, dia senang bahwa sudah dapat untung. Besoknya main lagi, dia kalah 200.000. Lalu pinjam 500.000. Sebulan kemudian motor yang dipakai cari nafkah digadai. Dan kemudian istrinya marah, anaknya menangis, akhirnya bapak ini bilang, saya kalah bukan cuma uang, tapi harga diri di depan keluarga. Jadi bapak mama saudara-saudari yang terkasih, ketika orang menang judi itu, kita tidak tahu seberapa banyak dia kalah. Sudah terlalu banyak dia kalah, baru kemudian kasih dia menang satu kali. Tapi nanti dia pun cerita ame seluruh dunia, dia bilang beta menang 10 juta, pada kalah 20 juta. Jadi bapak mama saudara-saudari yang terkasih, pelajaran penting bagi kehidupan kita, bahwa judi itu manis di depan, pahit di belakang. Rasul Paulus juga memberikan kepada kita pengajaran bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena itu mari kita belajar untuk puas dengan berkat Tuhan. Kalau mau kaya cepat, maka kerja keras. Kalau mau kaya instan, maka doa keras. Kalau mau kaya lewat judi, siap-siap jadi bahan gosip tetangga dan kemudian miskin malah. Papa mama saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pagi hari ini memberikan kepada kita pelajaran penting. Yang pertama, judi adalah jalan singkat menuju kehancuran. Kalau mau hancur, maka berjudi. Yang kedua, Amsal mengingatkan kita untuk hidup cukup, tidak tamak. Mensyukuri apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Apapun juga yang Tuhan anugerahkan itu berkat. Kami itu terima dengan penuh ungkapan syukur. Dan yang ketiga, jangan taruh harapan di meja judi, tapi taruh hidup kita di tangan Tuhan. Kalau mau taruhan, ada satu taruhan yang pasti menang. Taruhkan hidupmu di tangan Tuhan Yesus. Dan itu taruhan yang tidak pernah rugi, karena hadiahnya bukan recehan, tapi hidup kekal. Taruh hidup saudara dan saya di dalam tangan Tuhan, karena Dia akan mampu untuk memberikan kepada kita berkat yang cukup di setiap perjalanan hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Persembahan pujian dari vokal grup Majelis Jemaat.
Terima kasih atas persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah dengan bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman Rasuli. Karena itu senang Tuhan silakan berdiri. Marilah dengan bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari-hari dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan tinggal bersama untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Firman kehidupan.
kasih untuk persembahan pujian dari Bekal Grup Sobat Hidup dan Solok Anak Bupati. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa dalam sembah syukur. Jemaat Tuhan yang terkasih, berilah dirimu karena persembahan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan adalah diri kita sendiri. Mari kita semua menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang selalu memberkati kehidupan kami dengan berkat-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Dan pada kesempatan yang terindah ini ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami sebagai tanda syukur atas berkat dan anugerah Tuhan yang kami terima dalam hidup dan kehidupan kami. Karena itu berkati dan kuduskan ya Allah setiap persembahan-persembahan yang ada pada kami yang akan kami berikan. Dan biarlah semuanya itu boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu dan boleh berguna bagi perkembangan Injil-Mu di seluruh muka bumi ini, terkhususnya jemaat kami, jemaat Kata Banyumas. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah sumber berkat itu, kami datang dan kami bersyukur. Amin. Tuhan
Siapa yang diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita menaikkan doa sapaan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk semua lawatan Tuhan atas kehidupan kami. Dalam persekutuan iman sebagai orang-orang percaya, kami boleh dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan, supaya kami mawas diri atas perjudian. Kami mengaku bahwa ketika ada tawaran untuk mendapatkan keuntungan, seringkali kami tergoda dan kami cenderung untuk mengikuti keinginan-keinginan itu. Dalam hadirat Tuhan, kami mohon Engkau boleh memperbaharui kehidupan kami, mengampuni atas segala pelanggaran dan dosa ketika kami berjudi, membuat diri kami rugi atas materi, bahkan harga diri, membuat keluarga kami menderita atas apa yang kami perbuat. Dan biarlah kami boleh hidup mensyukuri apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, atas kecukupan yang Tuhan beri. Kami mau menjalaninya dengan penuh ungkapan syukur kepada-Nya. Ya Bapa, kami bersyukur bersama dengan jemaat dan majelis jemaat yang ada dalam persekutuan Jemaat Efrata Renduas. Kami percaya Tuhan menyatukan kami dalam hadirat-Mu untuk mengagungkan kebesaran nama-Mu Bapa. Bersama dengan 60 laki-laki dan 120 perempuan, kami yang berjumlah 180 orang hadir di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa berkat daripada Tuhan tidak akan pernah terhilang dari kami yang 180 ini. Tuhan akan memberkati kami dengan berkat-berkat-Mu tersendiri, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu izinkanlah kami ya Bapa untuk menaikkan doa dan permohonan di hadapan Tuhan. Kami menaikkan pelayanan jemaat ini di minggu yang baru. Engkau boleh memberkati Bapak Pendeta bersama dengan majelis jemaat. Kiranya Engkau boleh menganugerahkan kepada mereka kuasa Roh Kudus-Mu, supaya ketika mereka melayani jemaat, ada kekuatan iman, ada pertumbuhan dalam kasih, dan ada berkat Tuhan melimpah. Dan biarlah hidup persekutuan jemaat ini boleh berkembang menurut kemurahan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang terus memberi waktu, tenaga, bahkan materi untuk mendukung pelayanan. Tuhan Yesus senantiasa menolong mereka, supaya dengan demikian semua persekutuan yang dibangun atas dasar Yesus Kristus semuanya membawa kemuliaan bagi nama Bapa. Kami juga berdoa, ya Bapa di surga, kami menantang setiap keluarga yang bergumul dengan orang-orang terkasih mereka yang sementara mengalami sakit.
Kami berdoa bersama dengan Bapak Pacil itu, Mama Nale, dan Opa Matias Kia bersama Oma Hasna Soayu. Kami berdoa Tuhan Yesus boleh memberkati mereka dalam pergumulan mereka. Tangan kasih Tuhan terkadang atas kehidupan mereka. Berkatilah obat penawar, makanan minuman, tangan-tangan yang merawat, agar mereka boleh memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk kedua orang tua kekasih kami yang sudah lanjut usia. Agar Tuhan boleh memberikan kepada mereka kekuatan dalam iman. Pendengaran berkurang, penglihatan berkurang, kekuatan berkurang. Tetapi di dalam iman, mereka senantiasa bertambah-tambah. Kami juga bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan jemaat-Mu yang bertemu dengan hari ulang tahun kelahiran maupun hari ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus boleh memberkati agar semua berkat yang mereka terima boleh membawa mereka dalam pertumbuhan iman yang baik, dalam kedewasaan pengenalan akan Kristus, dan mereka semakin serupa dengan Kristus. Kami juga berdoa ya Bapa di surga. Kami menatang jemaat-Mu yang akan bekerja di minggu yang baru, baik itu di bidang pemerintahan dan swasta. Engkau boleh menolong mereka agar semua aktivitas yang mereka lakukan ada berkat Tuhan yang mereka terima untuk menjamin seluruh perjalanan kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang duduk di bangku pendidikan. Engkau boleh menganugerahkan kepada mereka hikmat dan pengetahuan supaya mereka tekun dan rajin belajar, meraih masa depan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Engkau boleh memberkati mereka dengan segala program yang mereka jalankan dalam mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpin. Kami juga berdoa untuk TNI dan Polri, Tuhan Yesus boleh memberkati mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban, supaya mereka melakukannya dalam tanggung jawab yang benar kepada Tuhan dan membawa perlindungan bagi masyarakat yang ada. Kami juga berdoa ya Bapa di surga untuk janda duda, balu, fakir miskin, orang-orang terlantar, orang-orang yang timpa musibah, bencana, kelaparan, kekeringan, orang-orang yang terpenjara yang berada dalam keterbatasan mental dan fisik. Kami mohon Tuhan datang dan melawat kehidupan mereka. Dengan kasih dan kuasa-Mu, mereka boleh diberkati. Kami bawa seluruh akta iman kami, pergumulan kami, pujian dan penyembahan kami hanya di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah semuanya berkenan kepada-Mu. Dan biarlah setiap doa yang kami angkat di hadapan Tuhan boleh terjadi kepada kami menurut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan ada dalam pengutusan dan berkat. Jemaat Tuhan silakan berdiri. Tuhan ku berjanji.
baktimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sematan bersahabat sebentar untuk mendengarkan warta pelayanan. Jemaat Tuhan yang terkasih, warta pelayanan Minggu tanggal 21 September tahun 2025. Shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Peraturan NOAS, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang telah mengambil bagian dalam ibadah minggu ini. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menyemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya. Dan atas nama Majelis Jemaat Pratawai NOAS, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Melkianus Lopo yang telah memimpin ibadah hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam setiap tugas pekerjaan, pelayanan, dan juga keluarga. Dan ibadah minggu tanggal 28 September tahun 2025 itu nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marshal dari LCPA Sarjana Sains. Yang berikut informasi pelayanan. Yang pertama, jadwal ibadah rumah tangga. Rayon Galilea, hari Selasa di rumah Bapak Yerven Mesa dan hari Jumat di rumah Bapak Victor Tamelan. Rayon Getsemani, hari Selasa di rumah Bapak Yunus Bola dan hari Jumat di rumah Bapak Yanto Adu. Rayon Kalvari, hari Selasa di rumah Bapak Matias Adu dan hari Jumat di rumah Bapak Benyamin Adu. Rayon Pelita, hari Selasa di rumah Bapak Yusuf Boy dan hari Jumat di rumah Bapak Mateus Pailau. Rayon Kasih, hari Selasa di rumah Bapak Kren Bola dan hari Jumat di rumah Bapak Saul Dida. Rayon Eklesia, hari Selasa di rumah Ibu Paulina Ki Aktorasi dan hari Jumat di rumah Bapak Adi Oto. Rayon Bethesda, hari Selasa di rumah Bapak Soleman Oto dan hari Jumat di rumah Bapak Yusuf Oto. Rayon Efata, hari Selasa di rumah Bapak Meskar Bailau dan hari Jumat di rumah Bapak Arkilaus Baisilam. Rayon Immanuel, hari Selasa di rumah Bapak Johannes Manu dan hari Jumat di rumah Bapak Edison Waluba. Rayon Talenta, hari Selasa di rumah Bapak Samuel Tolasi dan hari Jumat di rumah Bapak Marcel Kiam. Rayon Lahairoi, hari Selasa di rumah Ibu Sofia Bailau Sulu dan hari Jumat di rumah Bapak Mateus Tolasi. Rayon Golgota, hari Selasa di rumah Bapak Soleman Bailau dan hari Jumat di rumah Bapak Nikodemus Tolasi. Yang berikut jadwal ibadah kategorial. Ibadah sekolah minggu bertempat di gereja, pemimpin pengajar Pak. Ibadah perempuan Gemit hari Senin, wilayah 1 di rumah Ibu Yumi Tanesi Mesa, pemimpin Penatua Yani Adumpau. Wilayah 2 tidak ada laporan, nanti akan diatur tersendiri. Wilayah 3 di rumah Ibu Ariance Tolasi Gedung, pemimpin Penatua Jublina Nahakiat. Ibadah kaum Bapak hari Kamis di rumah Bapak Adidai,
Pemimpin Penatua Asar Meno. Ibadah pemuda hari Kamis bertempat di gereja. Pemimpin Saudari Diana, MC Saudari Tisa Doe, dan Saudara Melvi Baisila. Ibadah remaja tidak ada laporan, nanti akan diatur tersendiri. Ibadah majelis bertempat di gereja, pemimpinnya Penatua Yesi Oto. Untuk akta lain-lain, yaitu jiwa yang hadir 180 orang, diantaranya laki-laki 60 dan perempuan 120. Yang berikut informasi keuangan, yaitu penerimaan dan pengeluaran dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 September tahun 2025. Yang pertama penerimaan, yaitu persembahan ibadah minggu tanggal 14 September 2025 Rp1.582.000. Persembahan ibadah rumah tangga Rp1.579.500. Persembahan syukuran Rp283.000. Penerimaan lelang Rp300.000. Persembahan ibadah kategorial Rp438.000. Penerimaan lain-lain ada 2 dengan total Rp254.000. Sedangkan untuk pengeluaran ada 2 pengeluaran dengan total pengeluaran Rp560.000. Ini saja yang dapat saya sampaikan kepada kita semua melalui warta pelayanan hari ini. Atas perhatian jemaat Tuhan, saya ucapkan terima kasih. Shalom. Kita akan lanjut dengan lelang yang akan dipandu oleh Ibu Esti Tia Bloro. Bapak Mama Shalom. Puji Tuhan, kita masih ada sebagaimana kita ada dan kita telah mengikuti ibadah dengan baik. Saatnya kita ada dalam lelang bersama. Dan untuk itu Papa Mama, saya minta Bapak Asar bisa bantu saya Bapak. Ini ada 3 jerigen gula air. Kita satu-satu mulai dari yang ini. 50.000 satu kali. Satu kali 50.000. 75.000 satu kali. 2 kali 75.000. Tambah berapa? 80.000 satu kali. 2 kali 80.000. 100.000 satu kali. 2 kali 100.000. 3 kali 100.000. Berikutnya lagi, ini gula air baru juga Papa Mama, 50.000 satu kali. 75.000 satu kali. Itu dari depan. Dari samping kanan tambah 75.000 satu kali. 100.000 satu kali. Saya ambil yang dari depan. Satu kali 100.000. 110.000 satu kali. 2 kali 110.000. 125.000 satu kali. 2 kali 125.000. Laetem. Ya, berikut lagi Papa Mama masih juga dengan gula air 1 jerigen. 50.000 satu kali. 75.000 satu kali. Ini dari samping kiri. 100.000 satu kali. 125.000 satu kali. 2 kali 125.000. 3 kali 125.000 dari samping kanan. Oke. Papa Mama, ini ada 1 kantung bawang merah. 50.000 satu kali. 60.000 satu kali. 2 kali 60.000. 3 kali 60.000. Yang berikutnya lagi 1 kantung juga bawang merah. Ini yang lebih besar daripada yang tadi. Yang itu saja Pak, yang ungu saja. Ya. 25.000 satu kali. 50.000 satu kali. 2 kali 50.000. 3 kali 50.000. Siapa? Oke. Di depan Bapak Pak Cuma. Yang ini kantung hitam juga sama besar ya Bapak Mama. 25.000 satu kali. 30.000
30.000 satu kali? 2 kali 30.000? 40.000 satu kali? 50.000 satu kali? 2 kali 50.000? 3 kali 50.000? Semua jemaat Tuhan yang memberi, semua jemaat Tuhan yang mengambil. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan melakukan hidup yang berkenan kepada Allah. Kalau jemaat Tuhan silakan. Terbentang di antara samudra luas, ada hamparan padang sabana dan gunung batu yang berjulang. Disitulah negeri indah, anugerah Tuhan bagi gerejanya. Gereja Aseri Injili di Timur. Wahai manusia, tahukah kamu apa yang Tuhan minta darimu? Bukan persembahan yang kau beri, atau pada semaraknya ibadah dan penyembahan yang semu, tapi penyerahan diri kepadanya. Bertindak adil dan berlaku hati-hati, itulah yang dikehendaki Tuhan darimu. Peduli yang lemah, mencari yang hilang, lakukan keadilan, cintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Ibadat kita selesai, 1, 2, 3.